Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami asisten laboratorium fisika dasar UPT PP Lida USU. Perkenalkan, nama saya Putri Aldika Feli. Nama saya Delima Waruwu. Saya Miranda Tambunan. Kami akan membawakan praktikum berjudul lensa. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama, untuk mengetahui jarak posisi benda terhadap bentuk bayangan. Yang kedua, untuk mengetahui jarak antara lensa dengan layar terhadap bentuk bayangan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui jarak antara lensa cembung terhadap bentuk bayangan. Sebelum memulai praktikum, ada baiknya kita mengetahui mengenai lensa. Secara teori, lensa dapat diartikan sebagai benda bening tembus cahaya. Lensa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama lensa cembung, yang kedua lensa cekung. Pada praktikum kali ini kita lebih berfokus kepada lensa cembung. Lensa cembung memiliki ciri bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Jika seberkas sinar dilewatkan pada lensa cembung, maka sinar biasnya akan berkumpul pada satu titik. Oleh karena itu, lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Lensa cembung terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, lensa cembung-cembung atau biconvex, yaitu lensa yang dibatasi oleh dua bidang lengkung yang berlawanan arah kelengkungannya. Yang kedua, ada lensa datar cembung atau plan convex, yaitu lensa yang dibatasi oleh satu bidang datar dan satu bidang lengkung. Yang ketiga, yaitu lensa cembung cekung atau concave convex, yaitu lensa yang dibatasi oleh dua bidang lengkung yang searah kelengkungannya. Adapun sinar istimewa dari lensa cembung, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus aktif F1. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik O akan diteruskan tanpa pembiasan. Adapun persamaan lensa yang digunakan yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, di mana F adalah fokus lensa, S adalah jarak benda, dan X aksen adalah jarak bayangan. Sedangkan persamaan untuk perbesaran bayangan yaitu M sama dengan harga mutlak dari H aksen per H atau harga mutlak dari S aksen per S, di mana H aksen merupakan tinggi bayangan dan H adalah tinggi benda. Selanjutnya, peralatan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu ada dua buah rel presisi yang dilengkapi dengan kaki rel dan juga penyambung rel. Selanjutnya di sini ada power supply yang berfungsi sebagai sumber tegangan, kabel penghubung untuk menghubungkan lampu pijar dengan power supply. Selanjutnya di sini ada lampu pijar sebagai sumber cahaya, layar diafragma untuk mengurangi efek abrasi. Di sini juga ada 3 lensa sebagai objek yang ditentukan fokusnya. Di sini juga ada layar tangkap yang dilengkapi dengan kertas milimeter. Dan yang terakhir, di sini ada 4 buah bangku optik untuk meletakkan lampu pijar, layar diafragma, lensa, dan juga layar tangkap. Selanjutnya kita masuk ke prosedur percobaan, di mana prosedur percobaan itu ada 2. Yang pertama itu menentukan jarak fokus lensa. Nah, setelah kita merangkai peralatan, kita hidupkan power supply. Kita atur tegangannya sehingga cahaya dapat menghasilkan bayangan pada kertas milimeter atau layar tangkap. Nah, untuk prosedur yang pertama ini kita memakai 3 lensa dengan fokus 50 mm, 100 mm, dan juga 200 mm. Selanjutnya, kita atur jarak antara layar diafragma dengan lampu pijar. Setelah itu, untuk menentukan hasil bayangannya dan melihat hasil bayangannya, kita arahkan lensa dan juga layar tangkap sehingga menghasilkan hasil bayangan yang jelas.
kita ulangi pada lensa 100 mm dan juga 200 mm. Setelah kita mendapatkan jarak bayangan antara lensa dengan layar tangkap, kita catat sebagai S-aksen. Untuk prosedur yang kedua yaitu menentukan jarak bayangan terhadap lensa cembung. Setelah dirangkai peralatan dan juga rel presisi, kita hidupkan kembali power supply. Setelah itu, di sini kita hanya memakai lensa kedua yaitu 100 mm. Nah, kita atur jarak antara lampu pijar dengan layar diafragma dan kita variasikan lensa pada 10 cm. Kita geser layar tangkap sehingga menghasilkan hasil bayangan yang jelas. Selanjutnya, kita ukur hasil bayangan pada kertas milimeter beserta sifat yang terbentuk. Setelah itu, kita variasikan jarak antara lensa dan juga layar diafragma sebesar 15 cm, 20 cm, 25 cm, dan 30 cm. Oke, sekarang kita masuk ke analisa data. Yang pertama itu menghitung masing-masing fokus lensa yang digunakan. Rumus yang kita gunakan itu adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Untuk data yang kita gunakan itu, kita ambil dari tabel data percobaan yang pertama. Untuk S-nya sendiri kita menggunakan S sebesar tak hingga. Untuk S aksennya kita dapat dari percobaan. Yang kedua itu menghitung fokus lensa yang digunakan pada masing-masing jarak. Rumus yang kita gunakan itu adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Untuk data yang kita gunakan itu kita dapat dari tabel data percobaan yang kedua, di mana S-nya itu 15, 20, 25, dan 30. Untuk S aksennya kita dapat dari percobaan yang kita lakukan. Yang ketiga itu menghitung pembesaran masing-masing bayangan yang terbentuk. Rumus yang kita gunakan itu adalah M sama dengan H aksen per H, di mana H yang kita gunakan ini adalah sebesar 1. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban dari tujuan. Nah, yang pertama itu adalah semakin besar jarak posisi jarak benda, maka bayangannya semakin kecil. Yang kedua, semakin besar jarak antara lensa dengan layar, maka bayangan semakin kecil. Yang ketiga, semakin besar jarak antara lensa cembung, maka hasil bayangan semakin kecil. Sekian video praktikum pada judul percobaan ini. Terima kasih dan tetap semangat.